Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dulur-dulur. Ini posisinya tengah malam ini bikin konten. Ya nyempetin waktu nih karena besok ada perlu. Berhubung besok ada perlu ini saya ganti malam ini. Jadi gini, kali ini menanggapi sekaligus mengklarifikasi. Kemarin kita ada masukan ya, istilahnya komen itu masalah cek valve. Jadi antara kompresor rakitan sama kompresor pabrikan. Nah itu konten saya yang sebelumnya itu dapat masukan. Jadi masukannya itu seperti ini kira-kira. Ya jelas beda lur. Kalau kompresor rakitan kemungkinan itu nggak ada cek valve. Karena apa? Dia bilang itu alasannya karena mungkin ketersediaan cek valve di area dia itu waktu merakit itu tidak ada. Jadi dia itu pakai valve. Nah kemarin saya kan punya kompresor rakitan, ya kita beli dari orang lah. Jadi saya rubah yang awalnya itu pakai 2 valve. Nah sekarang sudah saya modif jadi cek valve terus 1 valve untuk buangnya. Nah itu kompresornya yang kemarin saya modif, saya kerubutin itu. Nanti kita jejerin sama kompresor yang ini. Nah ini pabrikan tapi posisi udah direstorasi. Artinya kemarin itu tangki tabungnya ya udah nggak layak dipandang lah. Saya cat ulang, semua restorasi. Ya alhamdulillah udah bisa siap jual ini. Siapa yang mau monggo silahkan dikepoin, nggak apa-apa. Ya ini sambil mau bikin teh poci nih. Nah bikin teh poci ini, tehnya udah ada ya kan, teh pocinya udah ada. Ini gula batunya tinggal sedikit gula batunya. Tadi saya ngerebus air loh, tak tuang dulu ya kan, tehnya tak tuang dulu, tuang ke ini, baru saya ambil dulu air panasnya. Tuang dulu. Nah, ngobrol-ngobrol sambil klarifikasi sambil ngeteh kan enak lor ya kan, nggak jenuh sambil. Oke, ini buat tutupnya, set ya kan. Nah, ini tinggal nuang air panas. Sebentar saya ngambil air panas dulu. Nih air panasnya udah ready ya kan, air panasnya udah ready. Air panasnya udah ready, tinggal tuang. Seger malam-malam ngeteh. Buset, mantap coy. Merapat lur, monggo merapat ini, teh geden ini. Kita tutup sambil nunggu biar agak medok dulu ya rasanya ya. Ini biar agak medok dulu. Nah ini nih, kalau enggak itu tak keluarin dulu aja ya, nanti biar bisa perbandingan antara pabrikan sama yang rakitan. Ya kalau dibilang pabrikan atau rakitan itu ya jelas sama-sama di pabrik pun juga dirakit. Artinya itu gimana ya, kalau rakitan orang homemade itu kan kita bisa ambil custom. Kalau pabrikan itu kan udah disesuaikan antara head pump, bare pumpnya sama tangkinya, terus kecepatan mesinnya itu disesuaikan. Ya mungkin kalau yang setengah HP itu tangkinya kurang lebih itu 57 liter
sampai 60 liter. Terus yang 1 HP itu sekitar 90 liter. Kalau yang 2 HP atau 3 HP 3,5 itu ya kurang lebih 120 liter. Kalau 5 HP itu ya kurang lebih 150 liter. Oke, yang kompresor yang sono saya keluarin dulu ya. Sekaligus apa itu, mau nyalain lampu. Berat banget kompresor ini, kayaknya kompresor itu kompresor bekas tabung industri, tebel banget itu saya lihat kemarin itu di tabungnya itu ada keterangan sampai 300 bar. Coba lu bayangkan, sedangkan kompresor kayak gini aja minim itu 8 bar, sampai paling maksimal itu 10 sampai 12 bar. Kalau buat apa itu, kalau semisal buat kerja doang itu 8 bar aja udah cukup. Nah, kita klarifikasi ya tentang yang kemarin tadi ya, tentang permasalahan apa itu, beda pabrikan sama beda rakitan. Nah, ini kompresor rakitan, ini tabungnya tabung industri, bekas industri. Ini kalau nggak salah nih di sini ada keterangan 300 bar, nggak kelihatan sih, di sini ada, pokoknya ada apa itu, ada getokannya. Nah, kalau rakitan itu nah ini mengandalkan siku, ini ONP 50 buat dudukannya, beda sama yang pabrikan. Kalau pabrikan itu dia pakai bracket, dia rapi, las-lasnya rapi, jadi dari sini nyampe sini tuh nyambung. Ada juga yang pabrikan yang tidak nyambung seperti ini, yang 1/4 HP punya saya nih. Nah, ini pabrikan juga ini belum direstorasi nih, ini keputus ini bracketnya nih, bracket dudukan motor sama penggerak sama bar pumpnya. Jadi gini, kalau pabrikan itu dia dikeluarin apa itu, template, jadi ada keterangan bar pumpnya berapa, kapasitas penggeraknya berapa, jadi ketahuan, ada diulas ini. Terus kapasitas tangki berapa. Nah, ini yang kemarin saya apa itu, ada yang komen kalau pabrikan udah jelas ada nih, cek valve-nya udah ada ya kan. Dulu ini pabrikan ini cek valve-nya mesti ada cek valve dan ada safety valve-nya. Nah, ini safety valve-nya. Oke. Nah, sekarang berbicara yang rakitan seperti ini. Sebelumnya ini kemarin itu yang di sini, yang ke bawah ini itu seperti ini nih, valve seperti ini, ada 2. Jadi valve yang ke bawah sama valve yang samping. Sebentar tak tarik biar agak kelihatan. Nah, oke, nah seperti ini valve-nya. Nah, kemarin itu ini yang turun itu valve seperti ini, ada 2 valve. Nah, ini kemarin udah tak rubah ke cek valve. Jadi keuntungan cek valve ini lebih efisien menurut kita ini. Karena apa? Karena yang awalnya itu kita main 2 tangan, setelah menyalakan mesin, terus kita menutup, mau memasukkan angin itu harus pakai 2 tangan. Satu nutup yang buangnya, arah buang, ini valve arah buang, yang satu buka valve arah turun. Jadi setelah saya ganti seperti ini lebih efisien karena hanya menaikkan 1 tangan aja. Oke, video ini untuk mengkonfirmasi ya, bahwasanya kemarin itu ada yang komen, ya jelas beda, dia komennya ya jelas beda antara rakitan mesti, yes, itulah terserah apa itu, ketersediaan material di sekitar itu, mengandalkan yang ada.
ya efektif. Buktinya juga valve yang masuk ke receiver tank begitu mesin mati langsung ditutup, ya nyimpen, nggak air, nggak apa itu, angin nggak keluar, ya kan. Nah, jadi kesimpulan seperti itu loh ya, karena perbedaannya. Ya kalau yang pabrikan itu sudah terukur, ada nameplate-nya. Nah kalau yang rakitan ini nggak ada nameplate-nya. Ya kalau rakitan itu kesannya itu gimana ya, kita bisa custom, artinya gini, kita misalnya punya tabung 100 liter, kita pengen cepat pengisian. Nah ini bir pumpnya ini kita gedein, semisal yang standarnya yang 90 sampai 100 liter itu 1 HP ya, kita gedein dari lebih dari 1 HP. Semisal beli ini kita 3 HP sampai 5 HP atau 7 HP, kita pasangkan dengan dukungan penggerak yang dayanya apa itu lebih dari ini. Semisal 3,5 HP, nah ini kita kasih 9 HP. Ya mesin diesel itu juga bisa, yang solar itu yang ya, kalau yang bensin yang seperti ini GX 390 atau GX 270. Semisal kalau ini kita pakai yang 7,5 HP, nah ini diesel penggerak bisa pakai Dongfeng, itu lebih gede dia, tenaganya lebih oke. Jadi semakin besar bare pumpnya, penggeraknya pun sesuai dengan penggerak kapasitas ini, itu pengisian lebih cepat jika tabungnya standar. Artinya standar itu ya semisal kapasitas 1 HP, intinya apa itu, bare pumpnya itu kapasitas 90 liter, bare pumpnya 1 HP, itu udah standar lah. Kalau yang custom kan kita bisa memperbesar dorongan anginnya untuk supply ke receiver tanknya, jadi lebih cepat pengisian, mesin juga lebih cepat berhentinya, lebih irit bahan bakarnya, lebih efisien. Kalau misal kita punya tabung yang ukuran 300 liter terus kita pasangin setengah HP, ya mesin jalan terus nggak penuh-penuh, ya kan, istilahnya mubazir karena apa, ngisinya terlalu lama karena tabungnya gede, itu udah kita istilahnya rugi. Ini kerja terus sampai panas, sampai ngisi tabung yang 300 liter itu. Jadi kita harus bisa mengukur antara, semisal kita punya tabung berapa, itu kita harus bisa menyesuaikan ini. Ya sebenarnya bisa tetap bisa. Semisal tabungnya gede, ini dipasang lebih kecil bisa tetap, cuman untuk pressure yang kita inginkan itu jadi lebih lama. Jadi kesimpulan seperti itu ya, kita harus bisa membedakan dan harus bisa menyesuaikan untuk kebutuhan tangki ini, tangki menyuplai tangki. Jadi bare pump untuk menyuplai tangki untuk kompresor rumahan ya. Kalau industri beda lagi lor, itu industri udah pakai screw, dia lebih cepat pengisiannya, ya kan, karena kalau di pabrik itu dia lebih ke alat produksi pneumatik, itu semua udah pneumatik. Oke, ulasan dari saya cukup sekian ya mengenai klarifikasi kemarin yang perbedaan tuh cek valve pabrikan. Itu yang ini juga ada ini Pak, cek valve-nya. Tuh, cek valve-nya kecil ini, yang 1/4 HP. Oke. Kita bikin teh dulu. Oke. Gula batu. Oke, kita coba. Kita tutup lagi. Tuh nikmatnya hidup ini, biarpun nggak ada yang bikin sendiri ya lur. Nah, udah, yang namanya hidup ya seperti ini, harus dinikmatin. Kompresor pabrikan yang ada nameplate-nya, ada keterangan ya dari produknya itu sendiri.
ya. Ini sekaligus, ini kemarin ini kompresor nggak begitu kerja keras ya lur. Artinya gini, ini begitu saya dapat kemarin tuh belum, ya istilahnya nggak kerja kayak di pinggiran jalan tuh enggak. Jadi wajib ini yang namanya dapat barang ya istilahnya second ya kita harus berani perawatan lah. Artinya apa, jadi oli yang ada di dalam bear pump ini belum saya ganti, ini nanti mau saya ganti, nanti tak buatin konten sendirilah untuk cara penggantian oli bear pump ini dengan menggunakan oli apa, nanti kita ulas lah di dalam konten berikutnya. Terus ini juga sama, ini kemarin nggak bisa nyala, cuman tak bersihin karburatornya, jalur-jalurnya udah lancar ya, sekarang udah bisa, ini udah bisa dipakai untuk menggerakkan ini. Nah ini juga sama, ini setelah dapat ini juga belum tak ganti olinya, nanti kita gantilah, bikin konten selanjutnya aja pakai oli apa nanti kita jelasin di konten selanjutnya. Oke, kita tadi saya udah ngecong teh, tinggal nyeruput ini. Teh poci lor, teh gede ini. Oke, video dari saya cukup sekian ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu dulur-dulur sedaya.